Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme.
Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti Mana ejek-ejekan. lo Bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari video tadi, dapat kita simpulkan, Indonesia merupakan negara yang kaya, termasuk latar belakang budaya yang berbeda-beda dan status sosial yang berbeda-beda pula. Perbedaan yang terjadi merupakan anugerah karena merupakan pemersatu bangsa. Dapat menimbulkan sikap nasionalisme, toleransi, dan sumber pengetahuan. Melalui perbedaan, banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa kita ambil, karena menjadi wadah pembelajaran. Namun, pada kenyataannya perbedaan justru banyak menimbulkan masalah, khususnya masalah sosial. Seringkali perbedaan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Konflik sosial tidak hanya terjadi di masyarakat, namun dapat terjadi di lingkungan sekolah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena kurangnya sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Karena merasa adanya perbedaan tingkatan sosial atau strata sosial di lingkungan sekolah. Untuk itu, pentingnya kesetaraan sangatlah dibutuhkan untuk memunculkan rasa toleransi terhadap perbedaan. Kesetaraan adalah ketika semua orang di dalam suatu kelompok memiliki status yang sama. Kesetaraan dapat terwujud apabila terdapat sikap toleransi antar sesama di dalam suatu kelompok tersebut. Sedangkan sikap toleransi itu sendiri adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar individu. Dengan sikap saling menghormati dan menghargai akan muncul perilaku saling tolong-menolong, menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang lain. Dan itu semua akan berdampak pada kerukunan dalam hubungan dengan teman sebaya, terutama di lingkungan sekolah. Berikut adalah tips dan trik agar adik-adik peserta Matsama dapat memiliki sikap menghargai dan menghormati perbedaan dalam hubungan dengan teman sebaya. Yang pertama adalah sikap ramah. Sikap ramah dapat diwujudkan dengan beberapa cara, yaitu menciptakan suasana hati yang riang. Kemudian bersikap gembira dan tersenyum ketika menyapa orang lain. Menyapalah orang lain dengan namanya, bukan dengan hal-hal lainnya. Kemudian bersikap selalu mencari kesempatan untuk selalu membantunya. Memiliki niat yang tulus dalam membantu orang lain. Mencoba untuk fokus terhadap hal-hal positif dan tulus serta baik hati terhadap pujian dan berhati-hati ketika memberikan kritik kepada orang lain. Melupakan hal-hal yang menjengkelkan, menampilkan wajah yang tersenyum dan memberikan nada suara yang hangat. Kemudian yang kedua adalah sikap sopan dan santun. Sikap sopan dan santun wajib dilakukan terhadap orang yang berperilaku negatif sekalipun terhadap kita. Sikap ini adalah cerminan diri dari kepribadian yang tinggi dan akan membuat orang lain respect kepada kita. Yang ketiga adalah sikap selalu waspada dan siap membantu orang lain. Kemudian ada sikap yakin dan percaya diri. Tanpa sikap percaya diri, kita tidak akan dapat meyakinkan
dan membuat orang lain percaya kepada kita. Sikap yakin dan percaya diri ini dapat dikembangkan dengan cara yang pertama, menghargai diri sendiri. Yang kedua adalah memahami cara berpikir dan bertindak kita. Kemudian penampilan kita yang tepat, rapi, dan serasi. Dan yang terakhir, berpengetahuan yang cukup memadai. Berikutnya adalah sikap teliti dan hati-hati. Kemudian sikap informatif. Ketika kita memiliki informasi di sekolah, maka wajiblah kepada teman kita, sahabat kita, itu kita berikan informasi-informasi ketika sahabat atau teman kita tidak mengetahui informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah sikap menghargai waktu. Bila kita ingin menghargai orang, maka kita harus menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang lain. Salah satunya adalah menghargai waktu. Hindarkan sikap dan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Apa yang dapat dikerjakan sekarang, selesaikanlah dengan segera.